Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan untuk melakukan kegiatan yang penuh manfaat pada hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni zaman ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang saya hormati Dewan Juri dan peserta lomba yang saya banggakan, izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan pidato singkat tentang bijak bersosial media dalam pandangan Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, coba kita lihat berapa kali dalam sehari kita membuka media sosial. Sehari sekali, 2 kali, atau bahkan 5 menit sekali. Ya, tidak bisa dipungkiri, media sosial telah masuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Bangun tidur langsung buka HP, kita makan sambil scroll TikTok, bahkan sebelum tidur kita masih sempat-sempatnya update story. Media sosial ibarat pisau bermata dua, dapat digunakan untuk kebaikan dan dapat juga digunakan untuk jalan kebinasaan. Semua tergantung pada kita menggunakannya dan cara kita pada niatnya. Hadirin yang saya muliakan, Islam agama yang sempurna ternyata sudah mengajarkan adab bersosial media jauh sebelum teknologi itu diciptakan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum binabai fatabayyanu an tusibu qauman bijahalat fatusbihu hayma fa'antum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan musibah kepada kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Ayat ini mengajarkan kita prinsip tabayun, yakni meneliti dan memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Namun sayangnya di era digital ini banyak yang lebih cepat jari daripada pikirannya. Ada berita aneh sedikit langsung share, ada gosip panas langsung posting. Padahal satu jempol kita bisa menjadi sumber fitnah yang menyebar ke ribuan orang. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW pun sudah mengingatkan hal ini dalam hadis riwayat Muslim. Cukuplah seorang disebut pendusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar. Bayangkan, hanya dengan menyebarkan apa yang belum tentu benar, kita bisa tergolong sebagai pendusta. Maka hati-hatilah, wahai generasi muda, jangan sampai cari kita lebih cepat daripada akal dan iman kita. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, bijak bersosial media bukan berarti anti teknologi. Bukan berarti kita tidak boleh punya akun TikTok, Instagram, atau YouTube. Tapi artinya kita menggunakan media sosial dengan akhlak muslim. Ada beberapa sikap yang harus kita tanamkan. Yang pertama, gunakan media sosial untuk kebaikan. Jadikan akun kita sebagai ladang pahala. Isi dengan konten dakwah, Islam, ilmu pengetahuan, motivasi, inspirasi, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda,
sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Maka jadikanlah manusia bermanfaat walau hanya dengan satu postingan. Jaga lisan digital. Di dunia nyata kita diajarkan menjaga ucapan, maka di dunia maya kita harus menjaga tulisan. Karena postingan juga adalah ucapan, hanya saja bentuknya berbeda. Yang ketiga, jangan membuka aib orang lain. Dunia maya bukan tempat untuk mempermalukan saudara kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, sebarkan kasih, bukan kebencian. Jangan jadikan media sosial sebagai ajang debat, kusir, hina dan hina menghina. Jika tidak mampu berkata baik, maka diam. Hadirin yang berbahagia, media sosial adalah cerminan hati kita. Jika hati dipenuhi kebaikan, maka yang keluar adalah kebaikan. Jika hati kita dipenuhi amarah dan iri, maka hati kita yang keluar adalah hujatan. Maka mari kita mulai dari diri sendiri. Sebelum mengetik, pikirkan dulu. Apakah kata-kata kita bermanfaat? Apakah Allah ridho dengan postingan kita? Ingatlah, semua yang kita tulis, yang kita bagikan akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Allah berfirman, tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu mencatat. Hadirin yang saya cintai, media sosial bisa menjadi ladang pahala jika kita gunakan untuk berdakwah, berbagi ilmu, dan menyebarkan kebaikan. Namun bisa juga menjadi lautan dosa jika kita gunakan untuk menyebarkan kebencian, hoaks, dan gibah digital. Mari kita jadikan diri kita sebagai generasi bijak digital. Generasi yang tidak hanya pandai mengetik, tapi juga pandai menimbang. Tidak hanya aktif di dunia maya, tapi juga berakhlak mulia di dunia nyata. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Surat Thaha ayat 114. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menjadi generasi yang berilmu, berakhlak, dan bijak dalam setiap tindakan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Maka kita harus perlu ingat, yakni media sosial jangan sampai membawa kita dalam kegiatan yang tidak bermanfaat, seperti melakukan kegiatan yang kotor atau menggunakannya sebagai kegiatan yang tidak bermanfaat, seperti menonton yang tidak atau menyebarkan hoax yang bahkan tidak baik untuk kita. Jangan sampai generasi muda kita sampai hilang karena itu. Jadi sekianlah pidato singkat saya pada hari ini. Wallahu a'lam, ihdinas shiratal mustaqim. Wa akhiran unzur man qala wa la tanzur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.